Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdan, sadaqa wa'dan, wa nasara abadan, wa a'assa jundan, wa hasamal ahsaba wahdan. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alat dhulumati wan nur, summal ladzi kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, azza wa jalla usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, di pagi hari yang mulia ini gema takbir memecah keheningan pagi 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Hari ini kita menyambut Idul Kurban dengan membesarkan dan mengagungkan Allah serta memujinya. Semua itu kita ucapkan sebagai tanda kelemahan kita di hadapannya dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagai pernyataan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Kesadaran ini merupakan hikmah yang diperoleh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita diliputi rasa bahagia dan gembira karena dapat berkumpul dengan sanak keluarga dan handai tolan. Hari ini hati kita dipenuhi rasa kasih sayang, jauh dari kebencian, jauh dari dendam kesumat, dan jauh pula dari pikiran-pikiran kotor. Sungguh sejuk dan sangat nyaman perasaan kita semua dalam suasana hari ini. Hari ini kita menyambut Hari Raya Idul Kurban, hari terbesar dalam Islam. Hari ini kita meraih kemenangan yang menangnya iman dari kekafiran, menangnya akal atas nafsu, dan menangnya kebenaran atas kebatilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini perkenankanlah saya menyampaikan khutbah yang berjudul Keteladanan Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam sepanjang sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkali-kali menjalani ujian keteguhan iman dan kesabarannya. Namun dari sekian banyaknya ujian tersebut, yang beliau rasakan paling berat adalah ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya sendiri.
yaitu Ismail alaihi salam, putra tunggalnya dari istri beliau yang bernama Siti Hajar yang amat beliau cintai. Sebagaimana yang telah dikisahkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 105, beliau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya Ismail, seorang anak yang patuh, cerdas dan telah lama diharapkan kehadirannya. Ujian ini jelas sangat berat bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu telah sampai pada umur yang sanggup berusaha, Nabi Ibrahim datang kepada anaknya dan berkata, "Wahai anakku, aku bermimpi telah menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu, wahai anakku?" Lalu Ismail berkata kepada ayahnya, "Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, jika itu perintah dari Allah, laksanakanlah. InsyaAllah engkau akan menemukanku bersama orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu dibawalah Nabi Ismail alaihi salam oleh ayahnya Nabi Ibrahim ke tempat di mana akan disembelih. Apa yang terjadi ketika Ismail telah dibaringkan di atas pangkuan ayahnya, dan ketika pisau itu sudah ingin merobek lehernya Ismail, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah kejadian yang sungguh nyata. Allah menggantikan Ismail dengan seekor kibas, seekor hewan yang bernama domba, yang Allah gantikan di atas pangkuan Nabi Ibrahim alaihi salam. Peristiwa ini bersejarah dialami oleh Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, serta didukung dengan kesabaran istrinya Siti Hajar. Telah memberikan contoh kepada kita semua bahwa hendaknya kehidupan rumah tangga harus dibangun dengan kekompakan dan kerukunan yang dilandasi dengan iman dan ketakwaan, supaya kita dapat menempatkan ketaatan kita kepada Allah di atas segala-galanya. Sungguh perjalanan sejarah Nabi Ibrahim yang menggambarkan kerukunan dan kebersamaan sebuah keluarga dalam menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kiranya perlu diteladani adanya kesadaran berupa kesediaan untuk berkurban, tidak saja berkurban dengan bentuk penyembelihan hewan kurban secara ritual, namun lebih luas lagi usaha dan amal perbuatan kita, yaitu adanya kesediaan kita untuk berkurban dalam segala bentuk kehidupan, termasuk menyelamatkan keluarga dan keturunan kita dari dekadensi moral. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, khususnya di zaman modern sekarang ini, di mana banyak orang secara sadar ataupun tidak sadar, jalan fikiran dan tindakan mereka dalam mengatur kehidupan rumah tangganya sudah sangat dipengaruhi oleh paham-paham barat yang sekuler, sehingga hubungan antara suami dan istri, antara anak dan orang tua mengalami kerenggangan. Sudah sangat dipengaruhi oleh paham-paham barat yang sekuler, sehingga hubungan antara suami dan istri, antara anak dan orang tua mengalami kerenggangan dan cenderung mengabaikan sopan dan santun,
serta melecehkan kebudayaan timur yang berakhlakul karimah. Cobalah kita perhatikan dengan mata hati dan akal fikiran yang jernih betapa pengaruh gaya hidup masyarakat dunia sekarang ini semakin materialistis dan individualisme yang telah berhasil merusak tatanan keluarga di semua lapisan masyarakat kita yang mayoritas muslim. Ini bisa kita lihat dari gejala yang ada pada setiap keluarga, khususnya di lingkungan kita sendiri. Dan corak kehidupan masyarakat kita secara umum yang lebih meniru gaya barat. Pengaruh budaya barat telah berhasil menjadikan renggang dan tidak lagi mengindahkan kesopanan dan tata krama dalam Islam, yang mengatur adanya hak dan kewajiban antara seorang tua dan anak secara seimbang. Oleh sebab itu, dalam konteks mencari hikmah Idul Adha pada hari ini, perlu kita kiranya bertafakur dan merenungi apa yang sebenarnya telah kita berikan kepada ibu dan bapa kita. Dan ini sangat perlu karena dalam kehidupan modern sekarang ini semakin banyak anak yang menyakiti orang tuanya, sehingga sering sekali kita jumpai orang tua yang mengeluh menyesali tingkah laku anak-anaknya, menunjukkan betapa hancurnya perasaan seorang ibu yang dulu mengandung anak-anaknya dan juga seorang ayah yang mencarikan nafkah untuk menghidupinya. Tapi bila di usia senja mereka mendapat perlakuan kasar dari anak-anaknya, maka tentu saja hal ini akan sangat menyakitkan hatinya. Apalagi kalau anak-anaknya sudah sukses, lalu mereka memandang rendah ibu dan ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, ada sebuah kisah di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda tersebut menggugat dan mengadukan ayah kandungnya kepada beliau karena ayahnya telah mengambil harta miliknya. Atas dasar pengaduan itu, Rasulullah memerintahkan agar sang ayah dihadapkan di hadapan beliau. Maka datanglah seorang ayah yang telah dilaporkan oleh anak kandungnya itu. Dia mengatakan, "Wahai Rasul, ayahku senantiasa mengambil harta milikku tanpa seizin dariku. Wahai Rasul, ayahku sering merampas harta bendaku, mencuri dan merampok harta bendaku di dalam rumahku sendiri tanpa meminta izin dariku." Lalu datanglah seorang ayah yang tua renta, yang tak bisa lagi berdiri tanpa bantuan dari tongkatnya. Ayah yang tak mampu lagi berbuat apa-apa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sadar meneteskan air matanya memandang keadaan orang tua yang renta itu. Lalu seorang ayah itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, memang aku mengambil harta milik anakku, tetapi aku mengambil harta miliknya hanya untuk memberi makan ibunya yang sedang sakit di rumah. Dulu aku yang kaya ya Rasul, anakku lah yang miskin. Dulu akulah yang punya apa-apa, anakku lah yang tak berada. Dulu akulah yang hebat, anakku lah yang lemah. Saat ini akulah yang tak punya apa-apa ya Rasulullah, dialah yang punya apa-apa. Saat ini akulah yang miskin, dialah yang kaya.
Saat ini akulah yang tak berada, dialah yang berada. Ya Rasulullah, dulu ketika dia mengambil harta milikku, aku tak pernah memarahinya. Tetapi di saat aku hanya ingin mengambil makanan di rumahnya untuk sekedar memberi makan ibunya yang sedang sakit, dia malah marah, membentakku dan mengusir aku dari rumahnya. Ya Rasulullah, maafkanlah atas perbuatan seorang ayah yang telah tua renta ini. Apa jawaban Rasulullah ketika melihat dan mendengarkan ucapan orang tua tersebut? Rasulullah yang terkenal sanubarinya yang hebat, akhlak budi pekertinya yang sangat luar biasa, meneteskan air mata memandang kelakuan anak yang telah semena-mena terhadap kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadapan pemuda itu, "Anta wa malikang, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, memang tidak ada perjanjian tertulis antara anak dan orang tua bahwa suatu kelak nanti di saat orang tuamu tak sanggup lagi, engkaulah yang akan membiayainya. Di saat ini engkau tak sanggup, dialah yang akan mencukupimu. Tapi di suatu kelak mereka tak sanggup, engkaulah yang akan membalas segalanya. Memang tidak ada perjanjian tertulis antara anak dengan orang tua. Tetapi pantaskah seorang anak yang menelantarkan kedua orang tuanya, membiarkan kedua orang tuanya yang tak punya apa-apa? Pantaskah seorang anak yang membiarkan orang tuanya dalam penderitaan? Pantaskah seorang anak yang membiarkan orang tuanya terpuruk dan tak bisa berbuat apa-apa lagi? Pantaskah kita melihat kedua orang tua kita seperti demikian? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibu yang mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya, 2 sampai 3 tahun dia mengendong kita. Dalam pelukannya dia menyusui anak-anaknya, bertaruh antara hidup dan mati ketika melahirkan anak-anaknya. Dia tak pandai mengeluh di hadapan kita ketika dia melahirkan anak-anaknya. Tapi pantaskah kita berbuat zalim kepada mereka berdua? Ibu yang setetes air susunya, meskipun engkau bayar dengan menjual segala hartamu di langit dan di bumi, tidak akan pernah lunas dan tidak akan pernah lunas. Ayah yang begitu hebat, yang tak pandai mengeluh di saat dia sakit, yang mana ketika anak-anaknya yang sakit, tengah malam dia akan keluar rumah mencari obat untuk anak-anaknya. Ibumu yang setia berada di sisimu dari pagi sampai pagi lagi, memanjakan kalian yang sedang sakit. Di saat tengah malam kalian merintih kesakitan, dialah orang yang paling terpukul mendengarkan rasa sakitmu. Dia akan keluar rumah mencarikan obat untuk kalian. Dia tidak akan takut dengan gelapnya malam, meskipun hujan keras yang turun. Dia tidak akan takut dengan kerasnya hujan yang turun, meskipun dia balik dalam keadaan basah kuyup membawakan obat anak-anaknya. Tetapi yang dia takuti adalah anak-anaknya yang sedang merintih dan menangis karena kesakitan. Pantaskah kita berbuat yang zalim kepada mereka berdua? Orang yang hebat berada di sisimu, yang tak pandai mengeluh, yang tak pandai berbicara di saat dia sakit, bahkan di saat dia terbaring lemah tak berdaya,
dia pun tak pandai bermanja di hadapan anak-anaknya. Bahkan dia terkadang berani berbohong demi kita. Di hari raya engkau berikan segalanya, tapi ketika engkau bertanya di mana pakaian baru yang ibu beli, di mana baju baru yang ayah beli, di mana makanan yang harus ayah beli, di mana makanan yang harus ibu siapkan, terkadang dia berbohong dengan mengatakan kami masih punya apa-apa nak. Uang yang engkau berikan kami simpan. Dia berbohong kepadamu, padahal tak ada satupun pakaian yang layak di lemarinya. Pakaian itu sudah robek, tak bisa lagi digunakan. Dia akan berikan kepadamu di saat engkau butuh uang tersebut. Begitu dia sayang kepada anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, lihatlah wajah mereka. Sadarkah kita kalau mereka sudah tua? Kini wajahnya telah keriput dan rambutnya satu persatu telah memutih. Mereka tidak abadi di samping kita. Apakah kita akan menyesal? Orang yang paling sabar ini yang sering engkau bentak dan engkau caci maki. Ibumu, orang yang paling kuat engkau hianati. Ayahmu, orang yang paling hebat engkau bohongi. Setiap kali kalian berbohong, setiap kali mereka memaafkan kalian, bahkan ibu yang lemah tak berdaya, yang sering kali engkau caci maki, engkau paksa, engkau hina, bahkan engkau berbicara kasar dan kotor di hadapannya. Ketika kalian marah meminta sesuatu, engkau hempaskan segala benda di hadapannya. Engkau balikkan meja, engkau banting kursi, bahkan engkau pecahkan kaca di hadapan ibumu. Mau tahu kenapa ibumu tak mau menangis di hadapan anak-anaknya meskipun hatinya sakit? Karena dia sayang kepada kalian. Dia tak mau kalian durhaka, diakibatkan air matanya yang keluar. Setiap sujud dia mendoakan kesuksesan kalian. Setiap malamnya dia berdoa untuk kebaikan kalian. Dia balas keburukanmu dengan kebaikan. Tetapi ingat hadirin, ingat saudara-saudaraku, di saat engkau menyesal nanti, di waktu engkau peluk tubuhnya yang sudah dingin, membeku, tertutup kain kafan, di saat engkau cium keningnya, saat terbaring kaku tak bernyawa, barulah di situ kalian ingin mengucapkan maaf di hadapan orang tuamu, mengucapkan bangun ayah, bangun ibu, padahal kami berniat ingin membahagiakanmu. Memang kami anak yang selalu membebanimu ibu, kami berniat ingin membahagiakanmu sekali lagi. Hadirin jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, kita sibuk mencari harta di luar sana, ingin mengejar yang namanya surga dunia, padahal kita lupa surga yang abadi yang Allah ciptakan di dalam rumah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibumu. Kita sibuk mencari segalanya di luar sana, mencari ridho dari Allah, sedangkan ridho yang kita lupakan ada di dalam orang tua kita. Siapa yang menjadikan orang tuanya seperti raja, maka Allah menjadikan rizkinya seperti rizki raja. Mungkin ayah dan ibu saat ini yang masih sempat kita cium tangannya, atau mungkin tak ada lagi ayah dan ibu yang selalu kita cium tangannya di hari raya, yang hanya kita bisa melihat kamarnya, mukenanya tergulung rapi bersama sejadahnya, yang kopiah ayah tersimpan rapi di atas meja. Tetapi ketika kita mencarinya, mereka berdua
sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kita yang paling banyak berbuat salah kepadanya dan yang paling kita sesali, kita sudah tidak bisa lagi berbuat baik di depannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, sebagai kesimpulan tanda bahawa kecintaan kita kepada Allah yaitu senantiasa berkurban di jalannya, taat kepada peraturan dan perintahnya, dan juga taat kepada kedua orang tua kita. Seberapa buruk kedua orang tua kita, dia tetap orang tua yang lebih hebat dari segalanya. Orang yang senantiasa melindungimu, orang yang senantiasa menjagamu dari kelaparan. Kini tak ada lagi ayah dan ibu yang kita cium tangannya, yang kita peluk tubuhnya, yang damai dalam pelukannya. InsyaAllah, semoga Allah senantiasa memaafkan segala kesalahan yang belum sempat kita ucapkan di hadapan mereka berdua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, marilah kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah salawat yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah pula Idul Kurban yang hari ini kita laksanakan, dan semoga Allah senantiasa memaafkan semua kesalahan kita selama ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maafkanlah hamba-Mu yang hina ini, yang banyak salah dan dosa, yang senantiasa melukai perasaan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami, terkhusus kepada ayah dan ibu kami yang begitu sabar menghadapi kami anak-anaknya. Kami menyesal di saat kami peluk tubuhnya, ya Rabb, ia tak lagi bernapas, terbujur kaku dan terbungkus kain kafan. Padahal kami berniat, andaikan masih ada waktu, ingin kami membahagiakan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampaikanlah pahala kurban tahun ini kepada kedua orang tua kami. Terimalah sedekah kami sebagai penerang kubur-kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah silaturahim yang kami sambungkan sebagai penghapus segala dosa-dosa mereka. Lapangkanlah kubur mereka sejauh mata memandang. Berilah tempat istirahat yang menyenangkan bagi mereka, ya Allah. Ya Allah, masih banyak di antara kami yang orang tuanya masih hidup di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, kami takkan sanggup membayar apa-apa yang telah diberikan oleh kedua orang tua kami, ya Allah. Bahkan kami hanya mampu membuat mereka sakit hati dan menangis karena sedih. Kami memang masih perhitungan kepada orang tua kami, ya Allah. Kami juga sering melupakan mereka, ya Allah. Kami sibuk dengan urusan pekerjaan-pekerjaan kami, ya Allah. Sibuk dengan urusan rumah tangga kami, ya Allah. Sibuk dengan urusan anak-anak kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kami kesempatan untuk bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Jadikanlah kedua orang tua kami sebagai pintu surga yang bisa kami masuki kelak, ya Allah. Pintu surga yang paling hebat dengan kami, ya Allah.
Ya Allah, berilah kami ilham agar bisa bersyukur kepada kedua orang tua kami yang masih ada, dan berilah kami kesempatan agar bisa berbakti menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, maafkanlah atas segala kelalaian, atas segala dosa-dosa kami selama ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.